Shalom guys, it's time to worship bersama Ko Cliven, Ko Yongki dalam ibadah sekolah minggu kelas besar GK Elion versi online. Ko Cliven, sadar nggak? Minggu ini kita udah genap setahun loh nggak ibadah onsite. Oh ya? Iya, gimana kabar teman-teman yang ibadah online? Rasanya memang beda ya antara ibadah online, ibadah onsite. Tapi marilah kita mempersiapkan hati kita bersungguh-sungguh untuk ibadah kita pada hari ini. Bener, Tuhan kita adalah roh. Jika kita menyembah dalam roh dan kebenaran, tentu ada berkat rohani. Yuk kita berdoa, siapkan hati kita. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah. Kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Boyong, lihat nggak berita akhir-akhir ini? Ada cewek yang kena ghosting sama cowoknya. Wah, Ko Cliven update banget ya yang hal gitu-gitu. Seru ini Boyong. Pasti gak enak ya rasanya ketika sayang-sayangnya, ditinggal. Eits, daripada bahas tentang kisah orang lain, gimana kalau kita bercermin pada diri sendiri? Oh, kalau aku sih enggak. Pacaran aja belum. Nih ada tebakan. Kotak apa yang menyakitkan? Kotak biskuit isi rempeyek. Salah. Tahu nggak guys? Jawabannya adalah kotak menyadari selama ini Tuhan sayang padamu. Kita sering kepo sama perasaan orang yang ditinggal waktu masih sayang-sayangnya. Tapi apakah kita sendiri sadar sebesar apa kasih Tuhan buat kita? Iya ya, seringkali kita merasa Tuhan nggak kelihatan, jadi ya kita seadanya aja. Itu taat karena takut atau karena kasih? Aku perlu bertobat deh, Koyong. Kita semua perlu bertobat. Kita bersyukur ya, kasih Tuhan melampaui kelemahan kita. Guys, mari kita menyanyikan tentang kasih Yesus buat kita. Jesus, it is you. Who makes the sun to rise and bring the earth new life in every being? Jesus, it is you. Who turns the day to night and watches me as I begin to dream? Jesus, it is you. Who brings me food for my table? Who cares for all of my needs? Who walks the road with me, has grown with me through all that I have seen? Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hands and I bring my soul. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you. Who sees my brokenness and carries me when I am frail and weak? Jesus, it is you. Who tells the soul to rest when I am overwhelmed and cannot speak? Jesus,
it is you who wears my guilt on his shoulders, who holds my heart in his hands, who takes my thoughts and fears and hangs them on the arms of Calvary. Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hands and I bring my soul. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life here and beyond to the one thing true, Jesus, it is you. Waduh, ini lucu abis, men. Gokil abis. Waduh, ada Loh, lawan, kenapa men. kamu Jul? Kok kelihatan susah gitu? Gila, men. Kok Cleven? Hah? Kok lagi asik main HP sendiri sih? Nggak lihat apa? Ada teman yang lagi susah gini. Oh, kenapa? Aduh, Juli ini lagi susah. Kok Cleven kok nggak peka gitu sih? Malah main HP, ketawa-ketawa sendiri gitu. sorry. Kamu Sorry kenapa ya. Jul? Aku lagi bingung kok, soalnya nilaiku mepet buat daftar masuk SMA favoritku. Terutama nilai pelajaran IPA. Mau ikut les tambahan, ekonomi keluarga juga lagi susah. Oh, kalau pelajaran IPA, kok Cleven jagoannya. Ayo Cleven. Ya. Nanti kalau ada yang sulit, tanya aku. Aku pasti bantu kok. Tapi aku nggak mampu bayar loh kok. Ya elah, kok pakai bayar? Gak ada bayar. Tuhan memberikan kita berkat supaya kita menjadi berkat untuk orang lain. Sorry ya, tadi aku kurang peka. Guys, ini baru hidup anak Tuhan. Kita peduli seperti Tuhan terlebih dahulu peduli sama kita. So, mari katakan, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu pegang, kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu pegang, kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku,
hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkanmu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkanmu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkanmu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Lausu Melisa. Kita hari ini akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan terima kasih karena Tuhan sudah menjaga dan menyertai kami. Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami, supaya kami mengerti firman-Mu, kami konsentrasi, dan kami akan menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, beberapa hari yang lalu, Lause melihat ada berita yang menarik. Tanggal 12 Februari, ada yang namanya Minister of Loneliness di Jepang. Lause heran, urusan loneliness, kesepian, itu sampai dibuatkan kementerian khusus. Karena katanya tingkat bunuh diri di sana sangat tinggi. Nah teman-teman, lonely itu bukan cuma sendirian, artinya nggak ada orang di sekitar kita. Tetapi orang bisa merasa lonely, walaupun di sekitar kita banyak orang. Nah, kenapa orang butuh tidak lonely ya? Karena semua orang di dunia ini suatu saat bisa mengalami hal yang membuat sedih atau membuat stres. Dan apa yang membuat kesulitan itu rasanya lebih berat, lebih sulit ditanggung, yaitu perasaan sendirian. Seolah-olah tidak ada yang menemani kita saat kita jatuh. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena seringkali ternyata orang-orang di sekeliling itu merasa kasihan, tetapi cuma di dalam hati. Mereka tidak berbicara, mereka tidak bertindak, sehingga orang yang kesulitan tidak tahu bahwa ada orang yang sebenarnya perhatian. Mereka merasa semua orang cuek dan aku sendirian. Nah, orang Kristen untungnya tidak lonely ya. Orang Kristen dapat bertahan karena apa? Kita bisa berdoa kepada Tuhan. Tetapi walaupun kita sudah berdoa kepada Tuhan pun, kita juga merasa terhibur saat ada teman-teman seiman kita memberikan dukungan. Ada yang membantu waktu kita sakit misalnya, ada yang membawakan makanan, ada yang mengirim pesan, semoga cepat sembuh ya. Ada yang berdoa buat kita. Nah, semuanya itu akan memberikan semangat tambahan. Kalau kita mengalami kesulitan dan kita tahu ada banyak orang yang peduli, kita itu bisa bertahan dan terus maju. Kita punya semangat untuk melawan kesulitan itu. Nah, di Alkitab itu kita bisa melihat ada kisah tentang orang-orang yang peduli. Di Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 25 ada cerita tentang satu orang lumpuh dan orang-orang yang peduli kepadanya. Nah, ceritanya demikian. Waktu itu Yesus ini sedang mengajar dan
menyembuhkan banyak orang sakit. Nah, banyak orang dari berbagai tempat datang ke sana, termasuk orang Farisi dan ahli Taurat. Saat itu ada orang yang sakit lumpuh, dan orang-orang yang peduli sama orang yang sakit lumpuh ini bersusah payah berusaha datang ke tempat Yesus supaya orang ini disembuhkan. Masalahnya, tempat itu penuh sesak. Kalian tahu sendiri, kalau tempatnya penuh, jalan sendirian aja sulit. Apalagi ini sambil bawa tempat tidur yang ada orang lumpuhnya. Maka mereka tidak berhasil masuk ke tempat itu. Tapi mereka karena kepeduliannya sangat besar, mereka tidak menyerah loh. Mereka itu cari cara, bagaimana sih caranya? Maka mereka dengan susah payah berusaha naik ke atap. Mereka naik ke atap, buka atapnya, memperkirakan di mana ya tempatnya Yesus. Bisa nggak ini tempat tidur diturunkan persis ke depan Yesus. Dan Yesus itu sampai terkesan kepada iman mereka semua. Wah, mereka begitu bersusah payah, begitu peduli, dan begitu beriman. Maka saat itu Yesus berkata, Yesus menyatakan bahwa dosamu diampuni. Nah, saat itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu mereka mengomel di dalam hati. Siapa sih orang ini? Kok bilang dosamu diampuni? Nah, tetapi Yesus menjawab, lebih mudah mana? Bilang dosamu sudah diampuni atau bangun, berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa anak manusia dapat mengampuni dosa, sekarang bangun, berjalanlah. Dan orang itu langsung berjalan. Nah, teman-teman, kita tahu manusia tidak dapat mengampuni dosa. Manusia juga tidak bisa ngomong ke orang lumpuh, bangun, berjalan, orang itu langsung bangun. Nggak ada manusia yang bisa seperti itu. Hanya Tuhan yang mampu. Nah, maka kita lihat ya, pada saat kita punya kesulitan, lalu kita datang kepada Tuhan, Tuhan bukan hanya menyembuhkan fisik seperti yang orang-orang pikirkan, tapi juga dosanya diampuni, tapi juga menyembuhkan hati. Nah, kita lihat dan kita belajar dari orang-orang ini bukan cuma peduli, bukan cuma di dalam hati kasihan ya orang ini lumpuh, tapi orang-orang ini satu, peduli, dua, bertindak, dan membantu orang lumpuh itu, tiga, membawa masalahnya kepada Tuhan, karena mereka punya iman. Nah, teman-teman, bagaimana dengan kita? Di dunia ini banyak orang yang sedih sendirian, kesulitan sendirian, capek sendirian, sebel sendirian. Nah, apakah kita sudah melakukan paling enggak tahap 1, yaitu peduli, tidak cuek? Terkadang kita ini tidak sadar loh, dan tidak peka sama sekali. Di sekitar kita ada banyak orang yang kesulitan, tapi kita malah ketawa, bersenang-senang, dan sama sekali tidak sadar. Nah, coba sekarang kalian lihat sekeliling. Bagaimana kabar teman sekolahmu? Apakah ada yang sedih, ada yang kesulitan? Dan apakah kita cukup peduli? Paling enggak untuk menanyakan kabarnya, untuk memberi semangat. Dan terutama kalau kamu pinter ya dalam pelajaran sekolah, mungkin kamu bisa bantu dengan mengajarin mereka. Jangan-jangan kita malah menyombongkan nilai kita kepada orang yang nilainya jelek. Nah, ini membuat dia tambah lonely dong. Kita membuat dia tambah sedih. Atau ada teman yang keluarganya punya masalah atau kesulitan yang lain. Apa yang kita lakukan? Bagaimana dengan keluarga kita? Nah, mama kita, papa kita, adik, kakak, apakah kita sudah melihat juga apa yang mereka alami? Apakah mereka sedang capek, sedang kesulitan, sedang sedih? Jangan-jangan kita tidak sadar dan malah mendukakan hati mereka. Teman-teman, apakah kita sering mainan game pada saat papa atau mama atau orang-orang yang lain sedang sedih, lalu kemudian kita cuek ketawa-ketawa?
mari kita belajar untuk lebih peka. Kalau ada yang kecapean, kita berusaha bantu ya. Kita beri semangat, kita juga berterima kasih atas usaha mereka selama ini. Nah, apakah kita cukup peduli? Nah, kalian tahu nggak Black Panther? Yang ada di Avengers, buat penggemar Marvel mestinya tahu ya. Pemerannya namanya Chadwick Boseman. Dia adalah seorang Kristen yang taat dan banyak membantu orang lain. Tahun 2016 seharusnya Chadwick ini sudah didiagnosa menderita kanker kolon stadium 3. Saat itu dia sebenarnya sudah agak kurang termotivasi lagi untuk melanjutkan filmnya. Black Panther muncul di tahun 2018, 2 tahun kemudian. Dan semua bilang dia kelihatan sangat sehat, cocoklah jadi superhero. Tidak ada yang tahu bahwa beliau sakit. Bahkan waktu syuting, orang-orang pun tidak sadar bahwa dia sakit karena dia kelihatan seperti orang sehat. Mengapa dia begitu keras bekerja padahal sedang sakit? Nah, ceritanya, dia ini kan banyak menyumbang untuk rumah sakit kanker dan banyak mengunjungi anak-anak yang menderita kanker. Suatu hari, dia mengunjungi 2 orang anak kecil. Mereka bilang bahwa dalam keadaan yang begitu sakit, mereka itu bertahan karena mereka menunggu penampilannya Chadwick sebagai Black Panther. Nah, Chadwick begitu terharu dan sejak saat itu dia termotivasi untuk bekerja lebih keras lagi. Dia langsung balik olahraga ke gym, lalu latihan baca naskah supaya filmnya segera muncul untuk 2 anak kecil ini. Nah, banyak orang bilang bahwa di film itu benar-benar Chadwick kelihatan sangat sehat. Itu karena kepedulian Chadwick untuk memberikan semangat kepada anak-anak yang sakit kanker ini. Nah, teman-teman, kita baru bisa memberikan apa yang sudah kita terima terlebih dahulu. Kalau seperti item di game itu ya, kita bisa bagi item. Kalau kita sudah dapat itemnya, kita bisa berikan ke orang lain. Kalau kita dapat pelajaran matematika sampai mengerti, kita bisa mengajarkan itu ke orang lain juga. Demikian juga kita bisa membagikan apa yang sudah kita alami dan apa yang sudah kita rasakan. Misalnya, kalau kita sering dapat pujian, maka kita bisa memuji orang lain dengan otomatis, dengan tulus. Kalau kita jarang dipuji, kita mungkin juga tidak terlatih untuk menghargai orang lain dengan pujian. Nah, sekarang, apakah kalian sudah dapat kasih Yesus? Jelas sudah, ya. Kamu tahu Yesus sudah memberikan kasih-Nya, hidupnya buat kamu. Kurang apa lagi petunjuknya? Yesus sudah memberikan petunjuk jelas bahwa kamu dikasihi. Maka sekarang kamu sudah dapat, maka kamu dapat panggilan untuk membagikannya. Sekarang bagikan kasih Yesus itu, Tuhan memberikan panggilan supaya kamu mengasihi. Jadi ingat ya, 1, peduli. Perhatikan sekelilingmu, peduli kepada orang lain. 2, bukan cuma di dalam hati. Wujudkan kepedulian itu dalam tindakan nyata. Dengan berkata-kata, dengan perbuatan yang dapat menghibur. 3, bawalah semuanya itu kepada Tuhan dalam doa. Karena Tuhan yang dapat membantu menyelesaikan kesulitan itu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mengajar kami tentang bagaimana Engkau mengasihi kami, sehingga kami harus mengingat dan mengasihi orang lain juga. Kami mau berkembang hari ke hari, lebih menjadi berkat buat orang lain. Karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami untuk lebih peka dan peduli kepada orang lain. Dan biarlah kami menjadi alat-Mu di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Ayat hafalan kita hari ini dari Yohanes pasal 13 ayat 34. Mari kita baca bersama-sama. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Guys, ini saatnya kita memberikan persembahan. Teman-teman dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja atau dompet digital. Namun apabila teman-teman belum memilikinya, dapat menitipkan ke orang tua untuk ditransferkan. Bisa juga dikumpulkan dulu, lalu kita bawa bersama-sama saat kita kembali ibadah onsite. Selamat memberi persembahan. Guys, kondisi saat ini banyak orang di sekitar kita sedang susah. Mari kita belajar untuk peka dan mau peduli pada sekeliling kita. Betul guys, hal kecil yang kita lakukan dengan kasih yang Tuhan berikan pada kita, maka akan bertambah besar bagi orang sekitar kita. Bahkan melebihi yang kita pikirkan guys. Mari kita bagikan kasih Yesus pada semua orang. Let's pass it on. Hanya percikan kecil dapat kobarkan api yang di sekitarnya mendapat kehangatan. Kasih Allah limpahlah bila kau alami, pasti rela membagikan pada semua orang. Terimalah hai kawanku, senang yang ku dapatkan. Sandarlah padanya di mana kau berada. Ku mau memasyurkannya pada seluruh bangsa, bahwa ku dapat kasihnya, ku mau masyurkannya. It only takes a spark to get the fire going, and soon all those around can warm up in His glory. That's how it is with God's love. Once you've experienced it, we spread His love to everyone. You want to pass it on. Guys, sampai di sini ya ibadah minggu ini. Sampai bertemu lagi minggu depan dalam Ibadah kelas besar Sekolah Minggu GK Elion versi online. online. Jangan lupa saling mempedulikan ya. Bye. Bye.